Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Udarsi dengan NIM 130461926, mahasiswa dari kelas pendidikan Biologi B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengaplikasikan model pembelajaran Numbered Head Together atau yang disingkat dengan NHT pada materi Biologi kelas 10 yakni mengenai protista. Nah, sebelumnya model pembelajaran NHT ini pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992, di mana lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Adapun sintaks dari pembelajaran Numbered Head Together ini yaitu pertama akan ada pembagian kelompok dan penomoran, yang kedua akan ada pembagian materi dan pertanyaan, yang ketiga akan ada diskusi kelompok, yang keempat siswa akan melaporkan hasil diskusinya, yang kelima akan ada penilaian oleh guru dan tanggapan dari siswa lain, yang keenam akan ada kesimpulan oleh guru, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu akan ada evaluasi dan reward bagi kelompok yang terbaik. Oke. Di sini saya menggunakan boneka. Saya akan berperan sebagai guru dan 9 boneka lainnya akan berperan sebagai siswa. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Oke, baik, untuk ketua kelas bisa disiapkan dulu. Oke, untuk teman-teman semua gimana kabarnya? Pada sehat? Oke, mantap, bagus. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Nih, oke, Ibu mulai absen. Alhamdulillah. Oke, semangat nih, kita udah hari Senin lagi. Udah mulai produktif lagi ya. Kita harus tetap semangat menuntut ilmu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai protista nih. Sebelumnya nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together, tapi Ibu akan menjelaskan dulu nih sebagai awalan dari materi protista biar kalian ada sedikit bekal gitu untuk nanti berdiskusi kelompok. Oke, sebentar ya. Dalam beberapa kasus seringkali ditemukan makhluk hidup tuh yang ciri-cirinya kayak mirip sama hewan atau mirip gitu kan teman-teman sama tumbuhan, tapi dia tuh bukan termasuk ke dalam hewan ataupun tumbuhan gitu. Atau misal ada mirip jamur tapi dia tuh bukan jamur sebenarnya. Nah, dengan penggolongan inilah makanya ada klasifikasi tersendiri gitu untuk protista. Nah, karena si mereka ini termasuknya organisme eukariotik ya, tapi nggak tergabung dalam kingdom animalia, kingdom plantae, dan semacamnya, maka dia masuknya ke kingdom protista. Oke, nah, jadi klasifikasi protista ini kalau dilihat dari ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, ada protista yang mirip hewan atau disebutnya itu protozoa. Yang kedua, nanti ada protista yang mirip jamur, dan yang ketiga ada protista yang mirip tumbuhan atau alga. Nah, di sini tugas teman-teman, nanti kita akan gunakan model pembelajaran Numbered Head Together. Apa tuh Numbered Head Together? Jadi Ibu bakal jelasin dulu mekanismenya ya. Nah, jadi nanti Ibu bakal bagi kelompok dan bagi-bagi nomor. Nih, jadi nanti kalian akan terpecah menjadi 3 kelompok, yakni kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Terus tiap-tiap orang di dalam kelompok itu punya nomor masing-masing. Jadi kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 3 orang, dan kelompok 3 juga ada 3 orang. Nah, kelompok 1 orangnya ada yang orang ke-1, siswa yang bernomor 1, ada siswa yang bernomor 2, ada siswa yang bernomor 3. Gitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk materinya, nah di sini materinya itu jadi setiap siswa bakal ngediskusiin mengenai materi dan pertanyaan yang nanti Ibu berikan di lembar jawaban, nanti kalian diskusiin. Terus materinya itu 3 tadi yang penggolongan protista. Yang siswa yang dapat nomor 1 baik di kelompok A, kelompok B, atau kelompok C itu bakal mendiskusikan atau bakal memimpin lah jalannya diskusi itu mengenai protista mirip hewan. Nanti dia juga bakal melaporkan atau mempresentasikan di depan kelas mengenai materi tersebut. Lalu untuk siswa yang dapat nomor 2
itu akan mendeskripsikan mengenai protista mirip jamur. Lalu untuk siswa yang bernomor 3 di setiap kelompok itu akan mempresentasikan mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, pertanyaannya apa mengenai materi ini? Di sini ibu udah buat. Nih, ibu udah buat. Jadi nanti kalian ibu kasih lembar kerja kayak gini, terus kalian diskusiin, kalian taruh di sini, catat di sini, nanti kalian bawa ini untuk mempresentasikan. Kelompoknya sudah ibu bagi nih, udah ibu persiapkan. Jadi kelompok A. Nah, yang kelompok A ini yang siswa bernomor 1 itu ada Alia. Catat ya, ingetin temennya. Siswa yang bernomor 2 itu ada Elsa, dan siswa yang bernomor 3 itu ada Alif. Oke, boleh langsung berkumpul aja ke teman kelompoknya yang A. Lalu kelompok yang B. Oke, jadi nanti kalian, karena namanya number head together atau kepala bernomor, nanti di kepala kalian itu akan ibu beri nomor. Nomornya udah ibu persiapkan juga untuk identitas kalian di kepala. Contohnya seperti ini. Ini nanti ini kalian letakkan di kepala kalian. Ini warna putih itu untuk kelompok A, dan ini ada tulisannya nomor 1, berarti ini akan dipakai untuk siswa yang bernomor 1. Kemudian ini warna biru. Warna biru ini untuk kelompok C. Ini nomornya nomor 2, berarti akan dipakai oleh siswa bernomor 2 di kelompok C. Oke, ada lagi. Nah, ini warna ungu. Warna ungu ini kelompok B, dan ini nomor 3, berarti ini dipakai oleh siswa di kelompok B yang nomornya 3. Oke, udah paham semua? Oh iya, satu lagi, nanti kelompok yang terbaik dalam diskusi dalam melaporkan hasil kerja sama kalian akan mendapatkan reward. Di kelompok terbaik itu cuma satu kelompok ya, jadi ayo maksimal dalam belajar, maksimal dalam mencari informasi nih tentang protista ini. Oke, jadi setiap kelompok dapat materi, sebuah materi ya, entah itu protista mirip hewan, mirip jamur, ataupun mirip tumbuhan, sesuai nomor-nomor siswa ya tadi. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan gitu yang masih belum jelas? Oke, kayaknya ibu rasa nggak ada ya. Kalian pun udah berkumpul juga di kelompoknya, bisa langsung dikerjakan saja. Oke, ini untuk lembar kerja kelompok 1 ya. Lalu ini untuk kelompok 2 ya. Silahkan bisa langsung dikerjakan aja. Dan ini untuk kelompok 3. Oke, bisa langsung dikerjakan. Untuk waktu diskusinya sendiri dimulai 60 menit ya dari sekarang. Oke, sekarang kita udah kelar diskusi semua nih. Alhamdulillah sudah. Sekarang ibu bakal minta kalian untuk melaporkan hasil diskusi yang tadi udah kalian rundingkan dengan teman-teman kalian di laporan kalian. Pertama, ibu mau panggil siswa bernomor 1. Oke, silakan siswa bernomor 1 dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, silakan maju. Oke, ibu minta dari yang kelompok A dulu. Silakan kamu presentasikan hasil diskusi kalian. Alia, silakan. Bu, saya Alia, siswa bernomor 1 dari kelompok A, akan melaporkan hasil diskusi kami mengenai protista mirip hewan yang juga disebut dengan protozoa. Pertanyaan nomor 1 terkait karakteristik umum protista mirip hewan antara lain: uniseluler dengan ukuran tubuh 10-20 mikrometer. Pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Reproduksi secara seksual atau aseksual. Lalu pertanyaan nomor 2 dan 3 terkait karakteristik khusus beserta contoh spesies dari sebuah film protozoa ada 3, yaitu 1. Film Rhizopoda yang bergerak dengan pseudopodia kaki semu di permukaan yang membantunya untuk mengubah bentuk dan menangkap serta menelan makanan. Rhizopoda berproduksi dengan cara pembelah biner, contoh amuba sp. Kedua, film flagellata yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Mereka ada yang hidup secara bebas dan parasit, contoh Euglena sp, Trypanosoma sp.
3. Film Ciliata yang bergerak dengan ribuan silia atau rambut getar di seluruh tubuhnya. Silia membantu mereka untuk bergerak dan menggerakkan makanan agar bisa masuk ke mulutnya. Mereka masuk dalam organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ciliata ini memiliki dua inti sel, yaitu makroneulus dan mikroneulus. Mereka bereproduksi dengan cara aseksual, membelah diri, dan seksual konjugasi, yaitu menempelkan tubuh dan saling bertukar inti. Contoh, Paramecium sp. Balantidium coli. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok A, siswa nomor 1 yaitu Alia. Oke, lanjut, Ibu mau dari kelompok B, silakan Cynthia. Baik Bu, saya Cynthia, siswa bernomor 1 dari kelompok B, akan melaporkan hasil diskusi kami mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Sebenarnya hampir sama seperti jawaban kelompok A, namun saya ingin menambahkan mengenai karakteristiknya, yakni protozoa tidak memiliki dinding sel dan pada umumnya memiliki alat gerak. Selebihnya untuk pertanyaan mengenai karakteristik khusus dan contoh film dari protozoa, sama seperti kelompok A, yakni memiliki 3 film rhizopoda, flagellata, dan ciliata. Sekian dari kelompok B, terima kasih. Terima kasih Cynthia dari kelompok B. Sekarang kelompok C oleh siswa nomor 1. Siapa itu? C1, Upi, silakan. Baik Bu, saya Upi, siswa bernomor 1 dari kelompok C, akan melaporkan hasil diskusi kami mengenai protista mirip hewan atau biasa dikenal dengan protozoa. Nah, untuk jawaban atas pertanyaan nomor 1, sama seperti kelompok A dan B, terkait karakteristik umum protozoa. Namun, saya ingin menambahkan jawaban untuk nomor 2 dan 3. Untuk film pada protozoa itu ada 4, dan dari yang kelompok kami dapatkan, 3 dari 4 film memiliki nama lain. Film rhizopoda disebut juga Sarcodina, film flagellata disebut Mastigopora, film ciliata dikenal juga Ciliopora, dan untuk film yang keempat itu ada film sporozoa dengan karakteristik khusus tidak memiliki alat gerak. Contohnya yaitu Plasmodium sp. Sekian dari kelompok C. Terima kasih. Terima kasih Upi, kalian keren-keren banget ya, yang udah presentasiin tentang si protista mirip hewan ini. Kalian boleh duduk dulu, nanti Ibu akan panggil lagi siswa nomor lain. Ibu bakal manggil nomor 3, siswa yang mendapat nomor 3 dari kelompok A, B, dan C, silakan maju bawa hasil diskusi kalian. Tadi udah pada maju ke depan, terus ada yang saling menambahkan juga dan semacamnya. Materi-materi yang udah kalian diskusikan itu keren-keren ya. Waktu kita cukup nih untuk melaporkan hasil penelitian. Sekarang kita akan ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian dapatkan gitu, sekaligus kita evaluasi. Oke, tadi teman-teman udah bagus-bagus banget ngepresentasiin hasil diskusi teman-teman semua. Nah, tadi kan Ibu bilang di awal akan ada reward dari satu kelompok yang terbaik, yaitu yang bisa menjabarkannya dengan benar, yang menambahkan poin-poin dengan benar, yang aktif dan semacamnya. Kelompok terbaik dalam diskusi protista dengan model pembelajaran number head together adalah selamat kelompok C. Kalian dapat sertifikat dan kalian juga dapat 3 buah buku. Oke, alhamdulillah ya, kita udah selesai ngebahas materi protista pada pertemuan kali ini dengan model pembelajaran tadi number head together. Oke, untuk teman-teman, karena sekarang udah masuk jam istirahat, boleh ketua kelas langsung dipersiapkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.